Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sahabat podcast yang saya hormati, kali ini kita berjumpa di podcast Promkes Dinas Kesehatan Brebes, dan kali ini kita mendatangkan narasumber dari Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Siapa dia? Dengan Ibu Neni Diana, SKM MKes. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, sobat-sobat podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang insya Allah selalu berbahagia. Ya, terima kasih. Dan tentunya saya juga untuk memperkenalkan diri, nama saya Ade Syuri, alias SKM dari Seksi Promkes Dinas Kesehatan Brebes. Untuk podcast kali ini kita bertemakan tentang HPV atau Human Papilloma Virus ya, yang sering disebut terkait tentang kanker kulit, betul ya? Kanker serviks ya, dimana HPV ini tidak asing lagi dan sudah dikenal di seluruh negara, bukan seluruh Indonesia tapi di seluruh negara. Baik, Ibu Neni Diana, SKM MKes, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang HPV ini. HPV itu sendiri apa sih yang sebenarnya tentang HPV itu? Gini Mas Ade, yang melatar belakangi ini kan nanti kaitannya dengan imunisasi. Betul. HPV ya. Yang melatar belakangi adanya vaksin HPV ini seperti kita ketahui bahwa kalau kita mendengar kanker serviks itu sepertinya wah gitu ya. Oh, iya. Kita rasanya gimana ya, apalagi kita sebagai seorang perempuan, kita mempunyai anak-anak perempuan juga, kanker serviks itu kayak momok gitu ya. Itu banyak terjadi di wanita-wanita di sekitar kita, apalagi di dekat saudara kita, sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Ya, yang dari survei Globocan itu Global Cervix Observatory itu Mas Ade, insiden kanker serviks itu ada 24/100.000 penduduk. 24. Dengan angka kematiannya 14% per 1000 penduduk. Berarti hampir 50%-nya. 50%-nya ya, cukup banyak ya. 50% dari penderita kanker serviks itu meninggal, Mas Ade. Iya, berdasarkan penelitian WHO juga, dari data dari WHO juga, sobat podcast semua, bahwa 600 kasus itu yang meninggal memang 350-an, Mas Ade. Berarti artinya memang insiden angka mortalitas dari kasus kanker serviks itu memang 50% lebih nih, Mas Ade. Iya, cukup menjadi was-was di kita. Iya, khusus di kaum wanita ya. Kadang betul sekali kalau kita sudah mendengar dari kepanjangan HPV itu sendiri, khususnya untuk wanita itu sudah sangat membuat rasa takut itu mengikuti gitu ya, selalu mengikuti di dalam benak khususnya kaum wanita. Kita berbicara virusnya dulu ya Mas Ade. HPV itu Human Papilloma Virus. HPV itu virus yang menyebabkan infeksi pada saluran atau kulit kelamin kita atau saluran serviks ya, saluran serviks perempuan. Ini bisa ditularkan melalui hubungan seksual, itu yang 95% itu kasus kanker serviks itu disebabkan oleh karena ada infeksi virus HPV. Nah, ini bisa dari penularan setelah ada hubungan seksual atau banyak lagi penyebabnya ya Mas Ade. Itu virus HPV. Ya. Artinya di penularan pada saat melalui hubungan seksual itu dari penderita A dengan penderita B itu
mereka sudah terhidap atau belum ini? Belum. Kalau iya belum. Itu kan virus yang menyebabkan. Jadi dibawa menularkan ke melalui hubungan seksual atau sedikit sekali persentasenya yang menular bukan dari hubungan seksual. Misal dari perilaku kita yang tidak kembali ke setiap kesehatan itu dari perilaku ya Mas Ade. Iya, kebersihan kita, kebersihan genital kita itu bisa menjadi salah satunya. Gitu. Untuk gejala HPV sendiri itu apa aja gejala? Kalau gejala HPV kanker serviknya ya, gejalanya itu mungkin ada kalau dari wanita itu ada keluar perdarahan yang tidak normal di antara 2 haid. Kemudian ada bahkan ada yang tanpa gejala Mas Ade kalau HPV ini tanpa gejala. Nah ini yang menarik lagi Mas, untuk kasus HPV ini kanker serviks ini kebanyakan terdeteksi hampir 75% itu ketika sudah stadium lanjut. Iya, sudah stadium lanjut. Ini jadi untuk penanganannya sudah kadung irreversible mungkin ya. Jadi untuk ditangani oleh dokter dan tenaga kesehatan sudah irreversible, jadi tinggal untuk memulihkan kembali sudah sulit ya. Nah ini nanti kaitannya kalau di program kita Mas Ade di surveillance imunisasi itu kaitannya dengan adanya vaksinasi HPV. Ada vaksinasi sekarang HPV. Ya program pemerintah dari latar belakang tersebut ada program imunisasi HPV. Iya. Berarti sebelum teridentifikasi oleh HPV, berarti ada program itu dilakukan untuk pencegahan gitu ya. Ini Mas Ade, yang siapa saja yang bisa mendapatkan vaksin HPV? Iya betul, siapa aja? Ya, siapa saja. Ini kalau dari efektivitas virus HPV itu ya, vaksinasi HPV itu efektif diberikan kepada usia praremaja, yaitu usia kurang lebih 9 sampai 15 tahun. 9 sampai 15 tahun. Ya, kalau di program pemerintah itu kita berikan di kelas 5 dan kelas 6. Iya. Kelas 5 1 dosis, kelas 2 1 dosis. Ya, jadi kenapa diberikan kepada anak-anak, kepada remaja? Kenapa tidak diberikan program ya, yang program imunisasi, kenapa tidak diberikan ke yang sudah dewasa atau yang sudah berumah tangga? Oh, bukan berarti begitu. Kenapa diberikan kepada anak-anak atau kepada praremaja itu diharapkan ketika anak-anak itu kan belum ada interaksi seksual ya Mas ya, masih jadi nanti ketika diberikan vaksin lebih efektif untuk vaksin itu bekerja memberikan imunitas, membantu memberikan antibodi kepada si wanita itu, anak-anak kita untuk memperkuat antibodi kita sehingga apabila ada virus HPV yang masuk menginfeksi kita bisa membantu untuk mencegahnya supaya tidak masif memberikan manifestasi yang lebih lanjut atau lebih buruk gitu. Berarti vaksin itu bersifatnya pencegahan ya. Pencegahan ya. Dan bisa dilakukan atau diberikan kepada remaja umur 9 sampai dengan 15 tahun. Ya. Dan ini sahabat podcast yang ada di rumah atau yang sedang menonton, tentunya HPV ini kan tidak menutup kemungkinan terjadi pada para remaja saja. Mungkin bisa terjadi orang yang sudah menikah ini, mungkin di umur-umur 30 atau sampai dengan 40. Nah ini apabila sudah terjadi, apakah ada langkah pengobatan atau perawatan seperti itu, Bu Deni? Oh, ini kita lebih ke pencegahan ya Mas Ade ya. Kalau
tadi vaksin bisa lebih efektif diberikan kepada usia pra-remaja, tapi tidak menutup kemungkinan wanita yang sudah usia produktif bisa mendapatkannya, tapi dosisnya lebih banyak, Mas Ade. Kalau kita yang anak-anak itu hanya 2 dosis, kelas 5 dan kelas 6. Intervalnya pemberian antar dosisnya itu 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, kalau yang dewasa itu sampai 3 dosis minimal, dan itu harus dicek apakah dia sudah terinfeksi dulu, terinfeksi apa enggak. Kalau sudah terinfeksi kan enggak efektif. Jadi sebelum mendapatkan vaksin HPV khususnya untuk yang sudah berusia produktif itu, kita harus mengetesnya dulu apakah dia sudah terinfeksi HPV apa enggak. Misal dengan IVA test, pap smear dan lain-lain. Iya. Ya, cukup menarik ya, sahabat podcast tadi yang sudah diterangkan oleh narasumber kita, Ibu Neni Diana SKM MKes. Untuk HPV sendiri, vaksinnya itu pemberian dari pra remaja itu cukup sekali atau harus berulang, berkelanjutan? Kalau dari program yang kita di program imunisasi itu, vaksin HPV di pra remaja cukup diberikan 2 kali saja, 2 dosis. Di sini kita menggunakan vaksin single dose. Jadi masing-masing nanti ketika kelas 5 itu mendapatkan 1 dosis, kelas 5, kelas 6 diulang lagi mendapatkan dosis yang kedua. Itu jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan, Mas Ade, untuk anak-anak kita yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan vaksin itu. Iya. Itulah sahabat podcast penjelasan dari Ibu Neni Diana SKM MKes terkait dengan pencegahan HPV ya, dan juga pemberian vaksin tentunya. Di mana pemberian vaksin HPV itu sendiri mungkin adakah efek dari vaksin itu, Bu Neni? Kalau efek itu di setiap orang atau anak beda-beda ya, Mas. Ada Mas Ade mungkin pernah vaksin COVID atau vaksin apa yang baru-baru ini? Iya kan, ada yang pegel, ada yang aku nggak apa, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sampai lemes. Nah ini mungkin ya seperti itu sama. Kebanyakan sih nggak begitu berefek sih, Mas. Dari yang sudah kita lakukan di Kabupaten Brebes itu, sobat podcast semua, untuk vaksin HPV sudah dilaksanakan sejak tahun 2022. Itu kita mulai anak-anak kita di kelas 5, kemudian dilanjutkan lagi 2023 untuk dosis 2-nya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat podcast, vaksin untuk HPV itu diperoleh dari mana itu, Ibu Neni? Vaksin HPV kita dapat dari program pemerintah. Untuk yang ini program pemerintah yang untuk pra remaja ini, kita mendapat alokasi vaksin sesuai sasaran yang ada di Kabupaten Brebes, Mas Ade. Kita mengusulkan secara berjenjang ke provinsi untuk mendapatkan vaksin itu sesuai sasaran yang kita punya. Insya Allah nanti adik-adik kita, anak-anak kita yang kelas 5, kelas 6 nanti insya Allah akan mendapatkan vaksin HPV. Iya. Ya, sahabat podcast, Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, kayaknya ada cukup jelas ya apa yang dijelaskan oleh narasumber kita, Ibu Neni Diana SKM MKes. Mungkin cukup untuk acara podcast kali ini. Mungkin ada pesan sedikit, Mas Ade, boleh? Ya, jadi sebelum kita akhiri untuk podcast kali ini, sebagai closing statement dari narasumber Ibu Neni SKM MKes kepada sahabat podcast yang ada di Kabupaten Brebes tentunya, monggo dipersilakan. Sobat podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes semua, kita ketahui tadi kasus kanker serviks di berdasarkan penelitian tadi ada insidennya ada 24.000% per 100.000 penduduk. Target di tahun 2030 kita adalah
harus berkurang, harus 3/100.000 penduduk. Itu berarti upaya kita harus benar-benar kuat, dan kita semua lintas program, lintas sektor semua harus mendukung. Ini sudah ada kerjasama SKB, surat kerjasama 4 menteri antara Kemendagri, Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan tentang peningkatan status kesehatan peserta didik. Nah, ini mungkin bisa untuk sebagai upaya kerjasama kita untuk mensukseskan program tersebut. Kemudian untuk penanganannya Mas Ade, untuk pencegahannya ya Mas Ade, jangan takut ya, untuk terutama yang untuk ibu-ibu yang sudah usia produktif. Ini ada tes programnya, ada yang pertama, kita 90% anak harus sudah mendapatkan HPV. Ini sedang kita laksanakan ya. Semoga nanti target 90%, bahkan kita harus 100% ya, nanti semoga tercapai. Amin. Kemudian yang kedua, 70% usia produktif, yaitu usia usia 35 sampai 49. Ya, itu harus terscreening Mas Ade. Terscreening artinya apakah terinfeksi HPV, ini dengan metode IVA, Jadi IVA itu ada, kita nanti pokoknya jangan malu dan jangan merasa tabu ya Mas Ade. Kita dibuka alat kita, perempuan kita untuk dilihat apakah terinfeksi virus HPV apa gitu ya. Kalau Pap smear itu Mas Ade, Pap smear itu mengetahui apakah dia kanker apa bukan. Kalau IVA itu hanya melihat apakah terinfeksi virus, jadi kan lebih dini. Pengobatannya lebih, insya Allah lebih efektif lah jika kita ketahui lebih dini. Nanti istri Mas Ade mungkin supaya tes IVA ya Mas Ade. Iya, semoga sehat. Percaya deh, saya juga waktu itu Mas Ade mau tes IVA itu maju mundur, deg-degan, nanti jangan-jangan tapi iya, percayalah ketika sudah dilakukan akan tersenyum lebar. Karena kita alhamdulillah saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, begitu mungkin. Jadi sukseskan ibu-ibu, sobat podcast semua yang mempunyai anak-anak usia pra-remaja, khususnya 9 sampai 15 tahun, atau kalau melalui program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Mas Ade yang sekolah di kelas 5 dan kelas 6, supaya didorong untuk mendapatkan imunisasi HPV gitu. Baik, terima kasih Ibu Neni Diana SKM MKes yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan HPV. Jadi pada prinsipnya program ini semata-mata tidak hanya milik Dinas Kesehatan, namun butuh dengan dorongan dan support kepada seluruh warga, seluruh lintas sektor dan pemerintah, khususnya Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan program yang disampaikan oleh Bu Neni menjadikan program unggulan dan bisa mengentaskan dari HPV ya. Amin. Amin, dan kanker serviks ya tercegah. Baik sahabat podcast, untuk podcast kali ini kita akhiri, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Dan saya selaku host mohon undur diri. Salam sehat selalu Bu Neni. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.